warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri bernama Mila Putrulianti dan di sebelah saya Dina Kurniasih. dan di sebelahnya lagi Rida Dewi Maulida. Baik, di sini kami yaitu akan membahas tentang menjawab pertanyaan soal PTM 1 dari pembelajaran pembaruan dalam pembelajaran di SD. Nah, di sini ada 5 soal. Untuk soal nomor 1 akan saya jawab, untuk nomor 2 akan dijawab oleh Bu Rida, dan untuk nomor 3 akan dijawab oleh Bu Dina, nomor 4 akan dijawab oleh Bu Rida, dan nomor 5 akan dijawab oleh Teh Dina atau Bu Dina ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk soal nomor 1 yaitu ada soal yaitu untuk mencapai keunggulan yang dicita-citakan, banyak pendekatan yang dapat dilakukan. Salah satunya apa yang dipaparkan oleh Salisbury katanya pada tahun 1996, yaitu tentang 5 technologies untuk perubahan pendidikan teknologi. Ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan menjadikan kegiatan bisnis ini menjadi lebih kompetitif dan siap terhadap perubahan. Nah, pertanyaannya, uraikan kelima teknologi tersebut. Di sini, Mila akan menjawab dari pertanyaan itu. Ada 5 teknologi yang dibahas ya, yaitu yang pertama ada sistem thinking. Sistem thinking itu adalah teknologi yang melihat keseluruhan sistem dan mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan dengan hasilnya. Itu untuk yang pertama, yaitu sistem thinking. Yang untuk yang kedua, yaitu adalah sistem desain. Kenapa? Nah, di sini desain itu apa yang kita bahas? Yaitu merupakan satu set metode dan aktivitas khusus untuk menghasilkan solusi baru terhadap masalah yang besar. Yang ketiganya yaitu ada quality science, merupakan teknologi untuk memantau proses-proses dalam sistem untuk meyakinkan bahwa si proses-proses tersebut memproduksi hasil yang diinginkan. Dan yang keempat adalah change management, adalah teknologi yang menghendaki pemimpin menjadi sukses dalam mensponsori, memberi inisiasi, begitu kan? Terus dan menerapkan perubahan dalam organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu adalah instruksional teknologi. Apa yang dimaksud dengan instruksional teknologi? Yaitu bagian dari revolusi informasi dan komunikasi yang menghantarkan perubahan hampir pada setiap sektor dalam masyarakat kita saat ini. Nah, itulah mungkin menurut saya jawaban dari TTM nomor 1. Baik, untuk nomor 2 akan saya bacakan soalnya yang akan dijawab oleh Bu Rida. Pertanyaannya, Bu Rida, Bu, dengar baik-baik ya, Bu. Nomor 2, yaitu perubahan sosial itu berdampak pada sistem pendidikan, katanya. Yaitu adanya perubahan paradigma dalam sampai saat ini, pendidikan Indonesia telah melalui 3 paradigma, yaitu paradigma pengajaran, teaching, pembelajaran, instruction, dan proses belajar learning. Uraikanlah pemaknaan ketiga paradigma tersebut. Mangga, Ibu, dipersilahkan. Paradigma pendidikan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu paradigma pengajaran. Dan sudah ada guru yang mengajar, guru sebagai satu-satunya narasumber yang akan mentransfer ini pembelajaran. Guru berperan sebagai penyaji materi, artinya guru menjelaskan materi kepada siswa. Nah, yang kedua itu perhatian kepada siswa. Ini guru
tema ini menggali lebih dalam lagi seluruh aspek belajar. Tidak hanya proses belajar yang berada dalam lingkungan pendidikan formal, tapi juga di lembaga non-formal. Nah, itu jawaban saya, Bu Mila. Baik, terima kasih banyak Bu Rida atas jawabannya. Nah, kita akan berlanjut ke diskusi yang ketiga ya. Untuk menjawab pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Bu Dina. Sebelum itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nomor 3 adalah atribut inovasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya laju suatu inovasi untuk diadopsi oleh anggota sistem sosial, katanya. Nah, atribut inovasi juga dapat diartikan sesuatu yang dapat mempengaruhi suatu inovasi diterima atau tidak oleh suatu anggota sistem sosial Zalman, katanya, mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut inovasi sendiri. Uraikan beberapa atribut inovasi menurut Zalman, minimal 3 atribut saja, Bu. Lebih juga boleh berarti ya, Bu, lebih bagus. Mangga kepada Bu Nina dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mila. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Jadi jawabannya yang pertama, yaitu pembiayaan. Makin murah pembiayaan akan mudah diterima. Tinggi rendahnya pembiayaan akan kaitannya dengan kualitas inovasi itu sendiri. Lalu yang kedua, keefisiensi. Inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai macam hambatan. Lalu yang ketiga, mudah dikomunikasikan. Suatu informasi akan mudah diterima masyarakat jika mudah dikomunikasikan, dapat dipahami dengan jelas tanpa berbelit-belit. Lalu yang keempat, tambah 1, kepentingan umum atau pribadi. Inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum lebih cepat diterima dibanding kepentingan manfaat untuk individu atau pribadi saja. Seperti itu Bu Mila untuk jawaban dari nomor 3. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Dina. Selanjutnya kita akan bahas nomor 4 ya, yaitu dunia pendidikan membutuhkan inovasi, terutama inovasi pembelajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah inovasi harus dapat dilaksanakan agar terjadinya perubahan. Dalam penerapannya, sebuah inovasi itu menghadapi berbagai hambatan dan sulit diterima oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya nih ya, Bu Rida, uraikan beberapa faktor penghambat si pendidikan menurut Ibrahim. Mangga Bu, dipersilakan. Ada 6 faktor utama yang menghambat inovasi yang dikemukakan oleh Ibrahim. Yang pertama itu tidak tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerjasama antar pelaksana inovasi, tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu adanya masalah-masalah pribadi anggota. Yang satu semangat kerja. Nah, inovasi tidak berkembang. Alokasi dana yang tidak jatuh kontinuis tugas. Yang keempat, masalah keuangan tidak adanya dana pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, yang kelima, penolakan inovasi dari kelompok tertentu, yaitu bukan penolakan karena kurang dana atau masalah persaingan inovasi karena beberapa faktor, yaitu adanya pertentangan dalam memandang inovasi ada. Nah, terakhir ada hal yang pertama hubungan antara anggota kelompok pelaksanasi dan hubungan dengan masyarakat. Ya, itu untuk jawaban tambahan
Mila. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Rida. Baik, oke. Ini kita akan membahas soal yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah soal nomor 5 akan dijawab oleh Bu Dina. Bu Dina, perhatikan baik-baik diskusi ini ya. Siap, Bu. Soalnya itu adalah globalisasi dan desentralisasi dalam bidang pendidikan merupakan isu yang menarik untuk dibicarakan, yaitu di tahun 2018. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena penukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dan desentralisasi memiliki dinamika dan makna mendasar yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Uraikan dinamika dan makna globalisasi dan desentralisasi tersebut. Baik Bu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab nomor 5. Jadi dinamika dan makna globalisasi dan desentralisasi yaitu sebuah proses dan kondisi atau entitas lokal yang diberikan dalam mentransfer batas dan memperluas jangkauan atas global dan mengembangkan kapasitas untuk menentukan kondisi sosial atau kondisi sosial yang bersaing, yang memberikan muatan makna interdependensi, yaitu saling berketergantungan dan saling mengisi karena keyakinan setiap orang yang memiliki kekuatan dan kelemahan berbeda-beda. Seperti itu, Bu Mila. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Baik, kalau seperti itu, apakah ada tambahan nih? Bu Rida mau nambahin? Kalau saya cukup. Kalau saya sudah cukup. Oke, Bu Rida gimana? Mau ditambahkan? Tidak ada ya Bu? Baik, kalau tidak ada. Mungkin ini adalah diskusi dari kami bertiga. Terima kasih yang sudah mau menonton dari awal sampai akhir ya. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan itu kesalahan dari kami, tapi kalau misalkan ada kelebihan mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.